Disinilah yang namanya rizki itu adalah suatu kenikmatan. Walaupun rizki itu ujian. Ujian ya. Bisa dibilang rizki juga kadang-kadang ujian. Bisa Iya, disebutkan? benar. Ujian itu bisa menjadikan rizki bagi kita karena memang kita akan menghadapi sesuatu yang akan diberikan lebih tinggi lagi kalau kita mampu menghadapi ujian tersebut. Ya, Jadi dari sisi iman, rizki itu ujian. Bisa dikatakan sakit itu juga bisa menjadi rizki. Agar kenapa? Agar orang itu diberi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kita baru pindah studio. Ini kehangatan benar-benar terasa, jamaah membludak tidak hanya di dalam studio tapi di luar studio juga. Semuanya sehat dan semangat Ibu ya. Di sini ada datang dari Ar-Rahman Subang. Jauh dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga teman-teman datang dari Nurul Jannah Cilegon. Jawab. Bagus. Ada juga teman-teman dari Al Hidayah Tasikmalaya. Dan juga teman-teman datang dari Husnaya Serang. Boleh tepuk tangan Ibu, alhamdulillah. Ya, hari ini alhamdulillah kita awali hari dengan indah sekali, dengan semangat, dengan niatan ikhlas untuk mencari ilmu. Bersama saya Irfan Hakim dan juga dengan Ustadz Danu. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Coba saya mau nanya. Sehari semalam kita sholat berapa waktu yang wajib ya? 5. Coba. Subuh berapa rakaat? Duhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Maghrib? Isya. Nah kalau 5 sudah dijalankan, semua yang wajib alhamdulillah. Masih mau sholat rawatib, betul Ibu? Masih mau sholat lagi, sholat duha. Sholat duha berapa rakaat ya? 2. 4, 6, 8, 16, 20. Ya, sholat duha itu genap. 2 rakaat atau 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat atau lebih bebas. Ya. Tapi yang paling penting adalah harus istiqomah. Jangan pas lagi perlu, waduh banyak. Pas lagi ngerasa aman-aman saja, kadang-kadang nggak sholat. Seperti itu ya. Biasanya begitu. Yang pasti itu harus istiqomah. Untuk itu hari ini kita akan mengangkat tema yaitu dahsyatnya sholat duha. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, temanya bagus sekali yaitu dahsyatnya sholat duha. Ya. Sebenarnya yang bikin dahsyat itu bukan sholat duhanya bagi seseorang, tetapi adalah istiqomah. Ya. Nah itu yang penting. Karena kalau tadi Kak Irfan udah cerita, jangan kalau pas kita lagi pengen ada tujuannya sholat duha gitu. Jangan. Jadi dalam kondisi kita itu tidak apa-apa, biasa aja, tidak mempunyai keinginan, sholatlah duha. Ya, sholat aja duha 2 rakaat selesai. Sholat duha mau 12 rakaat silahkan. Ya. Tapi jangan punya niatan bahwa ada keinginan. Karena sholat duha itu pun sendiri sebenarnya sudah bisa menjadikan kemudahan-kemudahan nanti di setiap harinya. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Salah satunya dibukakan pintu rezeki. Iya, salah satunya. Jadi kita sudah istilahnya tinggal memuji Allah aja, selesai sholat duha sudah cukup. Tetapi istiqomah ini penting. Nah kebanyakan kita ini gregetan. Sholat duha itu dipenuhi dengan keinginan macam-macam. Jadi keinginan macam-macam ini kadang-kadang ya ada yang dipenuhi oleh Allah Ta'ala, ada yang belum. Kadang yang belum ini juga kadang-kadang sampai 2-3 bulan, 1 tahun belum dipenuhi. Nah ini bukan salah sholat duhanya istilahnya.
Jadi karena memang Allah melihat cocok nggak sih yang diinginkan kita itu dengan iman kita, dengan amal soleh kita, dengan ketekunan kita untuk sujud pada Allah Ta'ala. Kemudian apalagi banyak, iman itu nanti dibagi lagi. Apakah yang kita inginkan itu bisa menjadikan kita sombong? Nah ini juga nanti nggak akan berikan oleh Allah Ta'ala karena kita dijaga iman kita. Jadi itu yang menjadikan harus kita ketahui. Jangan umpamanya kita punya keinginan, kemudian kita nggak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kemudian gerutu. Enggak, Allah menyelamatkan iman kita. Jadi itulah yang harus kita cari. Jangan sampai umpamanya menjadikan bahwa sholat duha itu melimpahkan rezeki. Jangan, rezeki itu nanti banyak. Jadi jangan dari sisi harta maksud saya. Rezeki bisa bentuk kesehatan, keluarga bahagia, istri solehah, suami soleh, ya, anak-anak soleh-solehah, ya, nurut sama orang tua baik dan sebagainya. Nah, ini rizki, termasuk harta, dijaga harta kita oleh Allah Ta'ala. Bagaimana dijaga tidak kecopetan, KTP, SIM dan sebagainya susah juga ya. Coba kalau Mas Irfan kecopetan SIM dan sebagainya, pusing di sini. Gimana ngurusnya ya, betul, gitu. Nah, itu aja udah pusing. Belum lagi yang lain. Nah, disinilah yang namanya rizki itu adalah suatu kenikmatan. Walaupun rizki itu ujian. Ujian ya. Bisa dibilang rizki juga kadang-kadang ujian. Bisa disebutkan? Iya benar. Ujian itu bisa menjadikan rizki bagi kita. Karena memang kita akan menghadapi sesuatu yang akan diberikan lebih tinggi lagi. Kalau kita mampu menghadapi ujian tersebut. Jadi dari sisi iman. Rizki itu ujian. Bisa dikatakan sakit itu juga bisa menjadi rizki. Agar kenapa? Agar orang itu diberi sakit oleh Allah Ta'ala. Agar kembali ke jalan Allah. Karena dari sisi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti kalau musibah ini diberikan oleh Allah kepada kita, berarti itu dari dosa-dosa kita. Betul. Nah, kalau dosa-dosa kita dimunculkan sakit, sebenarnya Allah menginginkan kita itu kembali jalan Allah. Taubat kepada Allah Ta'ala. Sebagai pengingat. Nah itu cara Allah itu untuk menjaga iman kita itu di situ. Tetapi banyak dari saudara-saudara kita tidak tahu bahwa kita itu sakit itu memang harus taubat. Tapi kebanyakan saudara-saudara kita itu berpikir bahwa sakit ini menghilangkan dosa. Lah kan gak ketemu dengan ayat tadi. Menghilangkan dosa bisa asal ada proses tobat. Asal ada proses tobat dulu. Nah tobat pun masih ada waktu kapan diampuninya kan gitu ya. Itu dia. Makanya sakitnya bisa sama tapi efeknya bisa berbeda. Bagi orang yang beriman justru bisa membuat lebih tebal lagi iman kepada Allah. Iya kalau tahu seperti itu. Tapi bisa sebaliknya juga. Menjadi sombong iya. Karena sudah saya sakit berarti dosa saya diampuni. Dosa diampuni oleh Allah Ta'ala itu unsurnya harus satu, tobat. Jadi bukan karena kejaduk batu, bukan seperti itu. Dosanya diampuni, enggak. Makanya di sini juga ketika ada jamaah yang datang dalam kondisi sakit, kita lebih mengutamakan untuk tobatnya. Untuk mengingat apa yang telah dilakukan. Sembuh tidaknya itu yang nomor sekian. Yang bonus. Tobatnya ya. Iya, betul. Yang jelas bonus ya. Sembuh itu haknya Allah Ta'ala. Insya Allah ya. Tapi kita saling mendoakan di sini yang terbaik. Dan pemirsa di rumah kita akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan segera kita buka dari para jamaah yang hadir di studio. Dan juga buat pemirsa di rumah juga boleh kami membuka pertanyaan melalui Instagram di @officialmnctv. Atau melalui WhatsApp juga bisa di 0816 1745 3977. Dan yang bertanya lewat WhatsApp sudah ribuan, lebih dari 5.000 pertanyaan. Sudah 9.000. Ya. Hampir 10.000 justru. Iya. Waduh subhanallah. Izinkan kami kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Tadi pas istirahat, pas lagi iklan, pada ngaku di sini ada yang ngantuk ya. Betul? Ada yang lapar? Mau makan dulu, mau tidur dulu? Yaudah deh, jangan ngantuk ya. Biasa, pijit-pijitan mau? Ngadep kanan, kecuali bapak. Bapak satu-satu laki-laki di antara ibu-ibu. Ngadep kanan. Nah, ayo. Pijit-pijit. Ustaz udah lama nih gak ngerasain pijit. Pijit. Alhamdulillah. Oke. Balik arah. Ya, yang kiri. Ya, ayo. Alhamdulillah. Sudah puas, sudah. Boleh tepuk tangan Ibu.
Ya selain lebih seger juga jadi kenal yang kiri yang kanan, jadi ngobrol. Nggak sibuk benerin jilbab, benerin bros, benerin ini. Oke, kita lanjutkan Ibu. Lanjutkan sudah siap.